gitu kan nggak jauh-jauh beda sama preman pasar dong. Mm-mm. Gitu. Cuman kadang ironisnya yang seperti ini tuh malah dimatikan dalam arti dibungkam gitu. Iya sih. Halo Bang, Kalau apakah itu ya? Apa apa? ya namanya? Apa ya? Apa ya namanya? Apa ya? Aduh, dipikir dulu ya. Apa Enggak sih? tahu, Apa dah? enggak tahu dah, Mbak. Enggak tahu namanya tapi tahu. Apa emang apa? Apa ya namanya? Apa? Tunggu Bang, cari dulu. Saya Apa ya namanya? cari dulu. Streamer apa sih? Enggak tahu. Bukan, aku bukan streamer. Terus Tapi aku bikin konten. Pernah make oh account. apa? Ya. Oke. So, ada keberatan or something? Oh, enggak. Oh enggak, bagus deh. Kalau oke, so jadi dari mana Mbaknya? Dari Sumatera, Sumatera mana nih kalau boleh tahu ya? di Riau. Riau. Riaunya ya bukan Kepulauan Riau ya. Beda kan ya? Beda. By the way, apa nih? Kuliah, kerja, atau masih sekolah? Kuliah. Semester? Kira-kira menurut abangnya semester berapa? Kayaknya sih kita ambil tengah-tengah aja Hmm. kali ya. Sekarang semester genap kan ya? Iya nggak sih semester genap. Ya, Jadi 4 deh. salah. 6 berarti kalau gitu. Ya Allah bang, setua itu kamu ke saya. Emang baru semester 2, 2. Iya. Soalnya ini nih dari suaranya tuh kelihatan ya bukan kelihatan ya. Suaranya tuh kedengaran dewasa. Padahal suara saya cempreng ya bang ya. Emang cempreng enggak? Suaranya agak itu mateng gitu. Ini mateng gorengan kali mateng nih. Ngambil apa? Ya bang, Ngambil apa jurusannya ngambil apa? kesehatan. Cewekable banget ya kesehatan tuh. Iya nggak Iya sih? CM. Iya iya. Apa tuh? Fokusnya di apa? Atau emang belum fokus ya biasanya awal-awal tuh? Udah fokusnya. Apa tuh? Farmasi. Farmasi. Iya iya Iya. iya. Berarti meracik-racik obat gitu nggak sih? Mm-mm. Hmm. Itu berapa? 4 tahun juga? Iya. 4 tahun. Berarti S1 ya jatuhnya. Mm-mm. Iya. Tapi so far gimana 2 tahun 2 tahun lagi 2 semester? eh Tidak menyenangkan. Bikin sakit kepala. Pokoknya nggak enak. Kenapa nggak enak? Maksudnya biasanya semester awal tuh kan lagi lagi senang-senangnya gitu. Ternyata kuliah tidak sesuai ekspektasi saya. Emang Ternyata dulu kuliah tidak akan itu. tapi kuliah tuh emang keinginan sendiri ya. Iya. Dan ngambil kesehatan juga keinginan sendiri. Iya. Tapi baru 2 semester udah kayak aduh capek banget. Aduh. Iya. Pengen jualan seblak aja gitu ya. Oh, enggak Enggak dong. juga. Enggak mau. Enggak juga. Iya, tapi at the end of the day masa depan lebih penting gitu ya. Iya, iya. Iya benar sih. Jadi emang harus struggling dulu. Mm-mm. Ya semester 2 mau masih lama, masih masih easy lah harusnya. Masih awal sih. Iya. Belum ke tahap yang lebih itunya. Hmm. Yang lebih susah, yang lebih menegangkan. Lebih lebih menegangkan. Berasa ada tantangannya gimana gitu ya. Menegangkan. Iya. Semester 2. Tapi di Riau-nya aja. Heeh. Dekat sama rumah.
Oh, kalau dari rumah jauh, akunya ngekos. Oh, sekarang ini lagi di kos. Iya, Hmm. Tapi apa tuh alasan masuk ke farmasi itu ada apa tuh? alasannya gak ada sih bang. Awalnya kan pengen kedokteran, Mm-mm. tapi kayak akunya udah nyerah duluan. Jadi aku kayak kepikiran, ah apa aku masuk farmasi aja ya gitu. Terus masuk farmasi deh gitu doang. Gak ada alasan kayak aku pengen jadi ini, nggak ada. Berarti masuk ke dokteran juga pengen aja, kayak nggak ada gerakan hati atau faktor luar gitu nggak ada. Ada, tapi kayak eh semangat aku tuh patah gitu loh. Jadi kayak nggak usah lagi masuk kedokteran. Tapi emang sebelumnya apa tuh alasan pengen masuk ke dokteran tuh apa? Awalnya waktu kecil karena itu cita-cita dari kecil terus kayak Hmm. nengok dokter tuh kayak wow, kayak enak gitu menolong orang, Hmm. nyembuhin orang, Hmm. gitu aja sih sebenarnya. Jadi ada panggilan hati ya, kayaknya membantu orang sakit tuh menyenangkan gitu ya. Iya, Tapi harusnya nggak takut sama jarum suntik dong. enggak, Sama darah juga nggak takut ya. enggak. Ya berarti. Kadang kan ada tuh yang kayak gitu. Masuk dokter tapi takut sama darah sama jarum suntik itu kan aneh. Iya, iya sih kayak dia ambil itu lagi kan. Soalnya kadang yang kayak gitu tuh faktor orang tua tuh kadang yang biasanya kayak harus disuruh Oh, masuk kedokteran gitu. Tapi dari kamu keluarga nggak ada yang ngedorong gitu. ngedorong masuk untuk Dokter. kesehatan ini. Mm-mm. Iya. Nggak, nggak ada sih. Segimananya aku aja. Kalau aku mau jurusan ini ya udah silahkan katanya. Tapi harus tanggung jawab sama jurusan yang aku pilih. Iya benar-benar Harus benar sih. ditetapin gitu katanya. Iya jangan jangan bolos ya. Mahasiswa ada Iya. bahasa bolos nggak sih? Nggak ada kali ya. Ada Hmm. sih, tapi kayak cuma berapa gitu. Oh, oh pernah, berarti pernah. Ah, enggak, belum, belum. Oh belum Enggak, belum. Rencana mau ada ya rencana ya. enggak sih, enggak pengen. Dan satu lagi, kan di tes kepolisian tuh kan ada juga tuh Bang kayak di pokoknya tes-tes untuk masuk itulah. Mm-mm. Terus nanti ada tuh kayak bekas-bekas luka tidak boleh ada. Mm-mm. Nanti gigi harus rapi. Oke lah kalau gigi harus rapi karena itu penampilan. Kayak bekas-bekas luka gitu kan Bang. Itu tuh kan bekas luka paling kan di apa tertentu kan kayak di lutut atau di siku gitu. Itu tuh kayak emangnya harus sebersih itukah badannya untuk masuk tes itu tuh? Emangnya nanti masuk tuh nggak lecet badannya? Emangnya nggak bakal bikin luka gitu loh? Iya, makanya mungkin lebih masuk akal itu kan lebih ke cek kesehatan nggak sih? Karena Iya. kayak bekas luka itu kan kondisional. Misalkan nih, misalkan mau daftar polisi Nah, tapi bekas lukanya karena habis ditusuk 3 kali di bagian perut gitu. Nah, ini kan potensi apa heeh. misalkan potensi bakal sobek lagi atau apa. Nah, itu masuk akal gitu kan. Ya, Iya. tapi kalau sekedar misalkan nih tangan baret gara-gara Mm-mm. jatuh dari motor kan, tidak masuk akal sekali gitu ya. Kayak iya Eh, kan? iya. Kayak itu karena kira itu doang misalkan nggak masuk nggak lulus gitu karena bisa dibilang badannya nggak mulus lah Heeh. gitu. Kayak aneh nggak sih? Aneh ya maksudnya. Setinggi itukah standar orang Indonesia Iya. untuk masuk semuanya? Padahal nanti endingnya kalau udah urusan sama orang dalam semua itu dilupakan ya. Soalnya kemarin tuh Bener. kemarin tuh Nah ada itu juga kelemahan mm, Indonesia kan Bang? kemarin tuh ada satu polisi nggak tahu postingan eh Hmm. intinya ada polisi yang pokoknya gemuk parah, gede banget. Kayak kalau misalkan polisi perut Hmm. buncit kan wajar lah ya. Maksudnya biasanya kalau udah jabatannya tinggi kan Uh-uh. perutnya buncit. Tapi ini tuh bener-bener gemuk gitu loh. Bener-bener gemuk, Hmm. literally gemuk gitu dan dia masih muda gitu.
dan dia masuk ke polisian, kan aneh itu kayak Ah. emang nggak pernah training Hmm? nih anak, emang nggak ada persyaratan masa jadi polisi gemuk itu nanti kalau ngejar maling bagaimana gitu loh. Itu kan Terus iya itu mesti nyatanya yang seaneh itu pun bisa masuk gitu loh kayak it's happen all the time. I mean, please just keep it live. Do you know what I mean? tidak bagus. Halo Aduh, halo. jadi bagus. Emang sinyalnya nih gemes banget sama sinyal. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya gitu. Jadi kayak Iya, standar ganda kali ya bisa dibilang ya di Indonesia tuh. Anda selamat, Anda standarnya harus punya uang dan harus punya orang orang dalam. dalam. That's right. Kayak kemarin kamu tahu pernah dengar berita yang orang daftar polisi tapi apa itu namanya? Ditipu sampai habis 700 jutaan. Nggak tahu. Nah, itu tuh ada di Pemalang atau di mana gitu pokoknya. Nah, itu Hmm? kan aku baca beritanya tuh. Aku tuh sekilas kasihan nih sama si bapaknya tuh. Aduh, kasihan banget. Aku sudah ingin menghujat polisi nih bawaannya, gitu kan. Mm-mm. Setelah aku baca komen-komen, malah ada yang nyukurin gitu kayak intinya salah satu netizen tuh bilang gini, ya giliran nggak keterima aja nangis-nangis minta dikembalikan uangnya. Coba kalau diterima Mm-mm. pasti diem. Terus kayak lah bener juga ya. Iya sih. Mm-mm. Berarti kan sumber dari adanya pungli 700 juta gitu karena mungkin mereka-mereka ini datang juga seperti itu. Mereka nyogok dulu, Mm-mm. habis itu uang modal harus balik nih. Gimana caranya? Bapak anaknya pengen jadi polisi nih. 700 juta dulu gitu kan. Jadi masuk akal dong. Kayak mending gak usah jadi. Soalnya kalau jadi Iya. proses pungli itu akan terus calo-calo itu akan terus berkesinambungan karena mereka ingin uang modal mereka balik. Jadi, ah, iya juga ya. Tapi di kampung aku ya Bang ya, Mm-mm. juga ada kayak cowok-cowok gitu kan di atas aku, abang-abang aku lah ya, Mm-mm. bisa dibilang kan. Terus dia mau masuk itu, mau masuk Polri. Mm-mm. Susah kali ngomongnya. Ya pokoknya polisi Terus lah. iya polisi lah, Mm-mm. mau masuk polisi. Terus dia kayak kenal ada orang kenalannya. Terus udah bayar segitu, jual tanah karena Mm-mm. mau bayar gitu kan, That's right. supaya lulus nih. Mm-mm. Dan ternyata pas hasilnya keluar nggak lulus. Jadi Ah, kayak udah membebankan orang tua, nggak lulus lagi. Bisa bilang itu ditipu nggak sih? Nggak lulus iya. jadinya. Ya karena pada aslinya itu kan kayak gitu tuh gratis semua. Harusnya Mm-mm. TNI, polisi itu semuanya tuh harusnya gratis. Makanya ketika kita mungkin orang sekitar kita katakanlah ya, pengen daftar polisi terus bayar, it's something wrong gitu. Itu ada yang salah di situ. Kok bisa sih bayar Mm-mm. gitu? Wong katanya bapak-bapak yang berpangkat tinggi aja bilang kalau ada yang bilang bayar, jangan percaya. Masuk polisi itu gratis. Waduh. Iya kata bapak mah begitu. Anak-anak bapak itu yang agak lain gitu loh. Bapak mah gajinya udah gede, gak usah pungli juga udah banyak udah duit gitu. Kayak kadang kasihan tapi ya syukur juga gitu. Suruh Mm. siapa nyogok gitu. Tapi Makanya kadang omongannya nggak bisa dipercaya nggak sih Bang? iya bener makanya kadang yang jadi masalah tuh gini. Kita nggak pengen kritik polisi tuh sebenarnya kayak aku pribadi nggak pengen kayak aku juga nggak ada Hmm. dendam gitu, nggak ada masalah gitu sama Pak Polisi. Toh Pak Polisi itu tujuannya kan mengamankan negara nih gitu. Itu apresiasi terbesar Mm-mm. gitu. Cuma yang jadi masalah kan kayak akhir-akhir ini aja kan banyak kasus-kasus yang melibatkan para beliau-beliau ini gitu. Jadi Mm-mm. kita secara nggak langsung pun kayak
kok gini sih? Kalian tuh kenapa? Makanya harusnya komentar seperti ini, kritik seperti itu jangan dianggap kita memusuhi polisi, tapi ini adalah Heeh. murni kepedulian kita kepada oknum-oknum tersebut gitu. Kalian tuh sadar kayak gitu. Kami tuh nggak akan pernah ingin untuk istilahnya menjelek-jelekan, untuk membentur-benturkan. Wong kita juga hidup dalam Heeh. satu kenegaraan yang sama. Bedanya, Anda selaku Betul. pelindung kami dan kami ini selaku yang harus dilindungi oleh Anda-Anda semua. Jadi ketika kalian yang sudah diamanati negara tidak melindungi kita, ya otomatis kita protes dong. Gitu kan? Iya. Anda yang seharusnya melindungi Heeh. kami sebagai masyarakat biasa kok malah nyekek gitu. Yang aneh gitu kan, nggak jauh-jauh beda sama preman pasar dong. Heeh. Gitu. Cuman kadang ironisnya yang seperti ini tuh malah dimatikan dalam arti dibungkam gitu. Kayak kasusnya Heeh. Sukatani kemarin. Band Heeh. Sukatani yang bikin lagu bayar-bayar itu kan Heeh. band Sukatani bisa berkata seperti itu pasti karena ada sebab gitu. Itu kan hukum alam yang berlaku kan sebab akibat gitu kan. Ada sebab, di situ Heeh. pasti ada akibat. Kenapa Sukatani bilang seperti itu? Pasti dia pernah merasakan ketika ditilang disuruh bayar, ketika mau ganti SIM disuruh bayar, ketika Heeh. disuruh ini suruh bayar, bla segala macam. Jadi mereka resah gitu. Akhirnya dituangkan lewat karya seni gitu. Nah, padahal kan karya seni itu kan sifatnya bebas ya, karena mengekspresikan Iya. sesuatu, tapi dibungkam Heeh. gitu. Nah, itu kan berarti mereka takut. Kalau takut itu kan tandanya ada yang disembunyikan kan? Iya Iya. nggak sih? Ya, sesimpel itulah. Orang bohong itu karena ada yang tidak ingin diungkapkan gitu. Jadi, Sama kayak kasus yang itu kemarin, apa namanya, orang penyewa, mobil yang hmm. mobilnya yang belum dikembaliin, terus pas diambil ditembak, dibunuh. Hmm. Di situ pas udah, udah nelpon polisi tapi polisinya nggak aware, kayak, Hmm. ya udah kasih kasih uang dulu gitu. Kayak aneh nggak sih? Padahal Itu itu tuh tugas dia loh. hmm. Sebagai Kasusnya. sebagai masyarakat tuh, tugas kayak kita buat laporan, nanti, dia langsung sigap gitu untuk menangani kasusnya, tapi di sini kayak harus butuh uang 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 uang, kayak hidupnya cuma uang, terus buat Hmm. apa dia jadi polisi kalau emang uangnya, kalau memang butuhnya uang doang. Hmm. Sedangkan tugas polisi itu untuk menjaga masyarakat Lah, supaya kayak bener, melindungi masyarakat kan. bener, bener, bener. Kayak setauku nih ya, kayak TNI itu kan Hmm. fokus menjaga keamanan negara. Sedangkan Ya, polisi itu adalah menjaga kesejahteraan rakyat dalam arti keamanan rakyat. Iya nggak sih? iya. Makanya Mm-mm. ada pos-pos di setiap kecamatan, di setiap kabupaten, di jalan-jalan Mm-mm. besar ada pos polisi itu karena tujuannya biar Mm-mm. polisi itu lebih dekat dengan masyarakat gitu. Tapi realitanya Mm-mm. kayak gitu, kayak kasus Gama di Semarang yang ditembak mati sama polisi dengan difitnah katanya Mm-mm. tawuran. Itu kan Mm-mm. ungkapan-ungkapan polisi sangat inkonsistensi, sangat tidak konsisten gitu. Mm-mm. Pernyataan Iya. pertama polisi bilang tawuran. Kemudian pernyataan kedua Mm. nggak tawuran tapi dikira tawuran. Terus pernyataan ketiga ternyata Mm. nggak tawuran sama sekali. Emang murni kesalahannya si polisi itu. Berarti kan udah kelihatan bohongnya tuh. Gitu kan? Iya. Dan tapi di situ juga kayak kasusnya langsung ditutup gitu nggak sih? Iya. Kalau nggak ditutup ya Karena ada kasus karena kasus viral gitu kan. uh, karena itu nanti kalau kayak, apa ya, semakin diteruskan, Mm-mm. semakin banyak apa, kejahatan yang keungkap. Keungkap. Bener. Kadang kayak
Ya, maksudnya kita sebagai bukan pengamat politik ataupun orang yang ada di dalamnya, kita selaku orang yang berpikir Mm-mm. nalar pun punya pemikiran yang sehat, itu udah Mm-mm. kelihatan gitu. Ketika sesuatu jadi tutup-tutupi, ya emang udah nggak beres. There's something wrong gitu. Udah sesimpel itu kan. Kayak Iya. mau mau ngeles segimanapun caranya, karena kita udah ada trust issue, ya udah kayak bilang, wah tidak polisi ini memang sangat baik sampai caper misalkan. Sekarang kan tuh banyak. Aku tuh sering lihat Mm. postingan-postingan para polisi yang mungkin nyambi influencer kali ya. Itu setiap Mm. dia post di Instagram itu pasti like sama komennya tuh banyak komennya. Gitu tuh. Karena isinya menjelek-jelekan semua. Dalam artian kayak lagi ini nih tiba-tiba lagi nolong orang nyebrang di jalan lah, lagi Mm-mm. bla 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 segala macem gitu. Pernah nggak sih Bang nampak kayak polisi Nah, tiba-tiba di jalan, tapi cuma kayak foto doang kayak ah, gini-gini kan di jalan ah. supaya orang lewat gitu doang, kayak itu tuh cuma laporan doang Iya padahal dia benar benar nggak benar benar. kerja. Kalau aku Lo makan gaji buta anjay, kalau kayak aku pribadi nggak emang belum guna. belum belum pernah lihat ya secara live-nya itu belum pernah lihat. Tapi kan di sosial media itu banyak. Mm-mm. Jadi POV-nya orang Iya. lain gitu ya. Kayak cuman sekedar Mm-mm. gini habis itu udah. Kalau videonya udah terus Kok ditinggal balik gitu. aku lihat Bang, Oh, terus real kayak ya? dia cuma ya real banget Hmm. di depan mata kepala aku, terus dia cuma kayak nanti temannya satu nih yang motoin, Hmm. yang videoin apa motoin gitu kan, dia nanti kayak gini-gini ganti-gantian, nanti kayak nggak guna cok, lo, kayak lo nggak kerja sebenarnya, Makanya cuma aneh kan? punya untuk laporan doang. Kayak Iya. aku tuh punya pengalaman tidak baik itu mungkin sekali. Ya mungkin nggak baik, dibilang nggak Hmm. baik mungkin ya nggak tahu ya. Tapi intinya dulu waktu aku KKN, laptopku tuh kan hilang. Hmm. Singkat cerita laptopku tuh hilang. Hmm. Waduh, pokoknya udah wah, aku tuh emang orang yang kalau ada masalah males sharing gitu kan. Nah, teman-teman Hmm. satu satu KKN ku tuh ngerasa kasihan kali ya sama aku gitu. Terus mereka Hmm. inisiatif pertama bilang ke aku kayak dilaporin polisi aja, siapa tahu mau dibantu. Ah, nggak usah aku bilang gitu. Dibawain Hmm. beneran tuh polisi tuh ada 2 biji tuh. Polisi Hmm. ke pos KKN ku kan. Terus ditanya-tanya lah gitu kan. Kayak, "Wah, hilangnya di mana, Mas?" "Oh, di sini." Ya, jangan wajah malesku ya karena aku udah nggak mood banget, udah laptop Hmm. hilang pakai segala ada polisi. Terus intinya singkat cerita polisi bilang gini, "Oh ya udah Mas, nanti kalau misalkan Mas ingin istilahnya apa ya? Ingin diproses, nanti ke Hmm. kantor polisi aja Mas. Nanti bikin surat kehilangan. Biar nanti kalau misalkan di laptop Mas ini ada akun yang digunakan tidak baik, nah itu bukan atas nama Mas lagi." Hmm. Lah, berarti secara nggak langsung si Pak polisi ini kan merelakan laptopku tuh. Aku disuruh merelakan gitu. Hmm. Jadi kayak misalkan laptopnya itu nanti kayak misalkan ada akun Google atau apa itu disalahgunakan, udah bukan punya saya lagi. Itu kayak, hah? Itu kayak dalam hati tuh kan, apa gue bilang kayak bukannya dibantu nyari malah disuruh ngiklasin. Kayak aneh banget gak sih? Capek banget, capek banget. Kan harusnya dicari gitu ya kan. Iya Mas, ayo ke kantor Iya. polisi. Ini di kantor polisi itu ada jago coding, ada yang jago ngehack nih. Coba dicari akunnya Mas, siapa tahu terakhir kali dibuka di mana kan gitu ya. Iya. Kan ada inisiatif kayak gitu kan malah disuruh ngiklasin. Aduh, capek banget. Kayak aduh, seperti sinyal ini bikin capek ya. Ya udah. Ini sinyal emang nggak redo sekali ya kita ngobrol ya. Apa jangan-jangan ini sudah dihack ya? Aduh, takut banget. Gak tahu lah ya. Mungkin ganti topik aja ya, kita bahas bapak-bapak baju coklat nih. Ya, terlalu panjang nanti nggak ada habisnya ini.